Bab 893, Pembuktian Belati Centaur. Alucardi tahu bahwa pisau angin Kenzi sangat kuat. Jika dia mencoba melarikan diri dengan melompat keluar jendela dalam jarak sedekat itu, dia pasti akan terluka oleh pisau angin Kenzi. Dia akhirnya mengambil keputusan dan berhenti berlari. Sambil mencibir, dia merobek pakaiannya yang compang camping, memperlihatkan tubuh bagian atas berototnya, penuh dengan niat membunuh. Kenzi, jangan berpikir karena kamu kuat, aku akan takut padamu. Aku akan bertarung sampai mati, hingga kita berdua sama-sama akan terluka parah. Dia tiba-tiba berjongkok dengan kuda-kuda, menggenggam tangannya, mengangkat kedua jarinya ke langit, dan pada saat yang sama, dia menatap Kenzi. Dia menggumamkan kata-kata, tangannya gemetar karena saling berjabat terlalu keras, jelas sedang melafalkan mantra rahasia dalam hati. Kenzi ingin menangkapnya hidup-hidup untuk diinterogasi, jadi dia tidak terburu-buru membunuhnya, malah dia menyipitkan matanya dan ingin melihat teknik rahasia apa yang dimiliki Sekte Teratai Putih. Dewa Langit, Yaksa Ashura, masuklah ke tubuhku, bantu aku mengalahkan iblis, dan pertahankan alam semesta. Alucardi tiba-tiba menginjakkan kaki kirinya, menggigit ujung lidahnya, dan meludah kabut darah ke langit. Dalam sekejap, angin kencang bertiup ke dalam ruangan. Suara deru angin bercampur dengan gemuruh samar yang terdengar seperti datang dari dunia bawah. Aliran udara di sekitarnya membentuk pusaran kuat yang tak terlihat, berkumpul di atas kepala Alucardi. Gumpalan demi gumpalan dituangkan ke dalam lubang besar di atas kepalanya. Setelah Alucardi selesai melakukan ini, dia tiba-tiba berhenti dan tersenyum kejam. Saat ini, sudah ada dua suara dalam suaranya, satu adalah suara aslinya, dan yang lainnya, seperti kerasukan setan di dalam tubuhnya, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, marah dan ganas. Iblis jahat, sekarang, kamu menghadapi Dewa Kejam Ashura, jika kamu tidak berlutut dan sujud ke tanah dengan cepat, kamu akan mati. Melihat pemandangan yang begitu aneh dan menakutkan, tubuh Aira gemetar ketakutan. Dia tahu bahwa lelaki bernama Kenzi ini akan mati. Dia ingin lari, tetapi kakinya gemetar. Dia ingin mengambil langkah menjauh, tapi dia bahkan tidak bisa. Pada saat ini, si gemuk dadung di sebelahnya berteriak, hantu. Lalu dia berlari ke pintu, sayangnya, begitu dia berlari keluar, dia melihat Alucardi tertawa terbahak-bahak, dan membentuk segel ajaib di tangannya, rasakan ini. Kilatan petir menyambar langsung dari langit layaknya hujan yang berkabut, menghantam kepala si gemuk dadung. Seluruh tubuh si gemuk dadung bergetar hebat. Detik berikutnya, dia jatuh ke tanah di tanah, tak bernyawa lagi. Ah! Aira menjerit panjang ketakutan. Dia jatuh ke tanah dengan lemah, seolah-olah dilumpuhkan oleh rasa takut. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan satu-satunya hal yang tersisa di matanya ketika dia melihat Alucardi adalah ketakutan dan keputusasaan yang mendalam. Alucardi tersenyum galak, memandang Kenzi, dan berkata dengan nada ganda yang aneh. Kenzi, ada jalan damai tetapi kamu tidak mengambilnya, kamu bersikeras untuk melewati pintu neraka. Inilah hasil keras kepalamu. Alucardi perlahan berjongkok dan melakukan lenguhan rendah, mengangkat satu telapak tangan, mengumpulkan gelombang energi hitam, dan berkata dengan senyum garang. Kenzi, kamu menyesal sekarang. Kenzi mencibir, menyesal. Hah, justru kamu yang akan menyesal. Awalnya, kamu hanya perlu menyerah dan menjawab beberapa pertanyaan dariku. Dengan begitu paling-paling aku hanya akan menghancurkan ilmumu dan nyawamu bisa selamat. Tetapi kamu bersikeras sok kuat di depanku. Meskipun kamu tahu kamu tidak cukup kuat, kamu ngotot memanggil dewa untuk datang kepadamu. Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu tahu bahwa lebih mudah memanggil dewa daripada mengusirnya? Wajah Alucardi berubah dan dia tidak mengatakan apa-apa. Kenzi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tenang. Dengan keahlianmu, kamu berani meminjam kekuatan spiritual tanpa izin. Aku sangat penasaran, bagaimana kamu akan hidup di hari-hari berikutnya setelah menderita serangan balik dari kekuatan spiritual itu? Alucardi dengan marah menyela. Diam. Untuk menghadapi monster sepertimu, aku tidak akan pernah menyesal jika mati. Saat Alucardi mengatakan ini, dia mendorong kabut hitam keluar dengan kekuatan satu telapak tangan, dan segera setelah kabut hitam meninggalkan telapak tangannya, kabut itu melebar dan dalam sekejap ia berubah menjadi Dewa Yaksa berlengan 6 yang terbentuk dari kabut hitam. Dewa Yaksa berukuran sangat besar, dengan wajah dan taring hitam. Keenam lengannya ada yang memegang tombak dan pisau, dan memegang kapak dan busur. Salah satu tangannya memegang kepala manusia yang berteriak dan menangis, meneteskan darah. Langkahnya perlahan maju menuju Kenzi. Huff, Alucardi berkata dengan sinis, Kenzi, aku hanya tahu satu hal sekarang.
Kamu pasti akan mati lebih dulu daripada aku, dan kamu akan mati mengenaskan. Cepat, lari, kata HHAera pada Kenzi dengan panik. Dia berteriak tanpa sadar dengan suara gemetar. Suaranya sangat lemah sehingga dia sendiri hampir tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Dia tahu bahwa semuanya sudah berakhir, Kenzi pasti akan mati, dan dia sendiri tidak akan bisa melarikan diri. Kenzi melihat ke arah yaksa ganas yang mendekat selangkah demi selangkah, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Oke, aku kebetulan ingin menguji kekuatan belati pemecah iblis dan melihat apakah bayangan yaksa yang kamu panggil ini layak untuk belatiku. Kenzi berkata sambil menyekat tangan kirinya, dan belati centaur yang disimpan di cincin penyimpanan ajaib Niu Sira langsung ada di tangannya. Dia mengumpulkan kekuatan spiritualnya sedikit, mengalirkan ke belati pemecah iblis, mengarahkannya dan berkata dengan dingin, jika Budo menghalangi jalan, bunuh saja, apalagi iblis. Belati centaur emas sepertinya memahami panggilan tuannya. Sama seperti makhluk hidup yang bersemangat, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar terang, menerangi seluruh ruangan gelap. Gumpalan cahaya keemasan tiba-tiba keluar, dan kabut hitam besar yaksa menyentuh cahaya tersebut. Dia segera menutup matanya dengan tangan dan mengeluarkan serangkaian raungan teredam yang tidak nyaman. Langkahnya terhenti tanpa sadar. Alucardi mau tidak mau mengubah ekspresi di wajahnya, dan berkata, senjata macam apa ini? Bagaimana kamu bisa menghentikan dewa yaksa yang aku undang? Kenzi berkata dengan dingin tanpa omong kosong. Ini masalah kecil, lihat belatinya. Saat berikutnya, Kenzi tiba-tiba melompat, terbang ke udara, mengayunkan belati emas di tangannya, dan menebas kabut hitam yaksa dari atas ke bawah. Cahaya keemasan pedang tiba-tiba membesar, dan yaksa besar yang dibentuk oleh kabut hitam meraung ketakutan. Seolah-olah ia telah menghadapi musuh yang kuat, ia mundur dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat daripada saat ia maju. Sayang, dewa yaksa terlalu besar, kecepatan memotong Kenzi secepat kilat. Dewa yaksa itu tidak punya waktu untuk mundur, dia hanya bisa menggunakan lengan yang memegang pisau dengan panik. Terdengar suara benturan, dan cahaya keemasan yang tajam melintas. Kabut hitam besar yaksa sepertinya terpotong oleh api panas, dan seketika berubah menjadi dua bagian. Dia berteriak, melambaikan tangannya dan terbalik, seluruh kabut hitam itu dalam sekejap mata menghilang, hanya menyisakan Alucardi yang berdiri jauh di belakang, menyaksikan dengan kaget. Tidak mungkin, dewa yaksa yang aku undang dihancurkan olehnya. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan memegangi dadanya, memuntahkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah dengan keras. Awalnya ia tampak seperti pria muda dan kuat, namun dalam waktu singkat, kulitnya menjadi layu dan kuyu, seolah-olah sari dan darah di tubuhnya telah habis. Dia menjadi tua dan lemah, seperti di usia sebenarnya, 73 tahun. Melihat pemandangan ini, HHAera sangat terkejut dan hampir berteriak. Tetapi pada saat ini, dia melihat Kenzi melangkah maju dan meletakkan kakinya di dada pria itu, seolah-olah sedang menginjak babi. Babi botak, jika kamu punya kekuatan lain, gunakan segera. HHAera melihat alis Kenzi terangkat. Matanya tajam dan agung, menyerupai raja perkasa di buku komik yang dia baca. HHAera tidak bisa menahan perasaan detak jantungnya. Matanya berangsur-angsur menjadi berkabut, hatinya dipenuhi dengan pemujaan dan kekaguman. Babak 894, Agatha, si gadis licik. Setelah menghancurkan yaksa itu dengan satu pisau, Alucardi terbaring di tanah, wajahnya lesu dan kuyu, seperti orang sekarat. Dia tahu umurnya tidak akan lama lagi. Kekuatannya saja tidak cukup, jadi meminjam kekuatan suci tanpa izin, padahal itu adalah hal yang tabu. Namun, kloning bayangan dewa yaksa yang dia panggil diusir oleh Kenzi dengan satu serangan. Hal ini membuat serangan balik dari kekuatan spiritual itu menjadi lebih kuat. Dia seperti ikan mas yang jatuh ke tanah, kekurangan oksigen. Dia menggerakkan pipinya dengan sekuat tenaga, menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan batuk yang sangat tidak nyaman. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Kenzi, dan tersenyum sedih. Maaf, kekuatan magis Tuan Kenzi jauh melampaui biksu malang ini. Dalam pertempuran hari ini, jika biksu malang ini bisa mati di tangan Kenzi, aku tidak akan menyesal. Kenzi menatapnya dan berkata dengan dingin. Berhenti bicara omong kosong. Jika tidak ingin menderita sebelum mati, jawab pertanyaan yang tadi aku ajukan. Alucardi menutup matanya dan mengeluarkan desahan panjang. Kenzi biksu malang ini akan segera mati. Tidak peduli seberapa banyak kamu menyiksaku, itu tidak akan banyak gunanya. Biksu malang ini secara alami akan mengatakan apa yang harus dikatakan, dan tidak akan mengatakan apa tidak boleh dikatakan. Kenzi berkata dengan dingin.
Jadi, kamu memintaku menyiksamu untuk bicara. Alucardi menggelengkan kepalanya, menghela nafas lagi, dan berkata, Tuan Kenzi, tidak perlu bertarung lagi. Sebagian besar murid Sekte Teratai Putih adalah orang-orang yang bertekad untuk mencapai pencerahan. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, itu tidak akan ada gunanya bagi biksu malang ini. Terlebih lagi, waktu biksu malang ini telah habis dan akan segera meninggalkan dunia fana ini. Kenzi mengerutkan kening, tahu bahwa orang ini benar. Sekte jahat seperti Sekte Teratai Putih sangat memerlukan orang-orang percaya fanatik yang teguh dan bertekad untuk mengikuti sampai mati. Jika menyiksa tubuh dan menimbulkan rasa sakit, orang fanatik seperti Alucardi tidak akan banyak terpengaruh. Terlebih lagi, apa yang dikatakannya memang benar, dia tetaplah seorang manusia yang akan segera mati. Keduanya terdiam beberapa saat, Alucardi tidak menunggu penyiksaan Kenzi. Saat berikutnya, dia membuka matanya lagi dan tersenyum sedih. Tuan Kenzi, ini semacam takdir yang Anda dan saya temui di jalan sempit. Sebelum pergi, biksu malang ini akan selalu memberitahu sesuatu tentang hal-hal yang harus dipikirkan oleh Tuan Kenzi. Pertama-tama, mari kita bicara tentang situasi Tuan Kenzi. Dari Lembah Bodhisattva, ada banyak murid yang dikirim oleh Sekte Teratai Putih kami. Di bawah Arzena, kepala biksu wanita dari Akademi Disiplin, ada lebih dari 20 orang. Hanya 3 dari mereka dapat kembali dengan selamat. Sekte Teratai Putih sangat marah. Sebagian besar muridnya mati di tangan Tuan Kenzi, atau mati secara tidak langsung di tangan Tuan Kenzi, jadi Tuan Kenzi saat ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Kamu adalah musuh terbesar yang belum pernah dimiliki Sekte Teratai Putih kami dalam 200 tahun terakhir. Kamu adalah musuh semua generasi di Teratai Putih yang harus dibunuh dengan cepat. Kenzi melepaskan kakinya, tidak lagi menginjak dadanya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Merupakan suatu kehormatan besar untuk menjadi musuh terbesar sektemu dalam 200 tahun terakhir. Petik 2. Tapi masalah awalnya bukan padaku. Kalian memprovokasiku sejak awal, dan sejak Sekte Teratai Putih menggangguku, Sekte Teratai Putih dan aku menjadi musuh bebuyutan. Kenzi berkata dengan dingin. Saya menyarankan kamu untuk tidak peduli dengan situasiku. Lebih baik membicarakan topik lain, seperti Agatha. Alucardi tertawa setelah mendengar ini, tetapi senyuman ini mempengaruhi dadanya yang sakit lagi, dan kemudian Alucardi menyentuh dadanya dan terbatuk-batuk dengan nyeri. Kenzi tidak terlalu memperdulikan, ekspresinya tetap acuh tak acuh, hanya menatapnya. Alucardi menepuk dadanya, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian sedikit tenang. Dia berkata dengan nada lemah, baiklah, biksu malang ini akan bicara tentang Agatha. Agatha berasal dari Sekte Teratai Putih, salah satu gadis spiritual yang bereinkarnasi. Dia seharusnya jadi gadis suci sekte kami ketika dia dewasa. Namun, Agatha memberontak sejak dia masih kecil, tidak menaati orang yang lebih tua dan telah melakukan hal-hal yang melanggar aturan sekte berkali-kali. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, tetua selalu mempercayakan Agatha untuk mengurus Akademi Disiplin, dan Arzena, kepala biksu wanita di Akademi Disiplin, bertanggung jawab atasnya. Selama perjalanan terakhir ke Lembah Bodhisattva, Dewan Tetua tahu betul bahwa Agatha pasti berkolusi denganmu dan bekerja sama untuk mencuri harta suci sekte berusia ribuan tahun tersebut. Jadi ketika Agatha muncul lagi, Dewan Tetua segera membawanya pergi ingin menghukumnya. Pada saat itu, Dewan Sekte memintanya untuk menyerahkan lonceng, harta suci gurunya, tetapi Agatha bersikeras bahwa harta suci itu ada di tanganmu, dan mengatakan bahwa kalian telah melakukan hubungan simbiosis ganda. Jadi jika dia atau kamu dibunuh oleh Sekte Teratai Putih, tidak hanya tidak dapat menemukan harta suci, tetapi juga akan membuat kerusakan parah pada harta suci. Dia juga menggunakan ini sebagai ancaman, memberitahu tetua bahwa kecuali dia yang memegang harta suci dari Sekte Teratai Putih, barulah mungkin harta suci bisa muncul kembali di gerbang Teratai Putih. Sebagian besar Dewan Tetua tahu betul bahwa Agatha punya sifat yang licik dan mudah berubah. Apa yang dia katakan sering kali benar dan salah, dan tidak dapat dipercaya, tetapi masalahnya sangat penting sehingga mereka mau tak mau mempercayainya. Jadi. Pada titik ini, Alucardi terbatuk-batuk lagi, bahkan batuk darah. Kenzi dengan jelas melihat bahwa di bawah serangan kekuatan spiritual, wajah Alucardi yang sudah sangat tua dan lesu menjadi semakin lemah. Wajahnya yang keriput menjadi abu-abu, cahaya matanya jadi redup. Kenzi tahu bahwa dia sedang sekarat, dan mengerutkan kening dan bertanya, tidak perlu menceritakan keseluruhan ceritanya. Bicara saja poin utamanya. Di mana Agatha sekarang? Kamu pergi ke... Alucardi mengulurkan tangannya dengan susah payah,
ingin memberitahu Kenzi bahwa dia harus masuk ke dalam perangkap dan pergi ke tempat Agatha sebagai tahanan rumah. Tetapi ketika Kenzi mendengarkan dengan seksama, dia hanya bisa mendengar suara dahak terakhir yang keluar dari tenggorokannya. Tubuh Alucard lemas dan terbaring di tanah, tak bernyawa lagi. Kenzi baru saja mendengar kata samar dan diam-diam merasa marah di dalam hatinya. Dia buru-buru menepuk hati Alucard dengan telapak tangannya, ingin menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelamatkan Alucard. Namun, serangan spiritual semacam ini pada dasarnya berbeda dengan kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Ini adalah semacam kekuatan di dunia misterius yang mengorbankan energi dan jiwa Alucard. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Kenzi mencoba menyelamatkannya, dia tidak dapat mengubah akhir dari jiwa Alucard. Kecuali Kenzi dapat mengembangkan kekuatan spiritual tingkat atas, itu mungkin dapat menolak serangan balik dari kekuatan spiritual ini. Setelah menggunakan energinya beberapa saat, Kenzi menyadari bahwa semuanya sia-sia, jadi dia hanya bisa berhenti menggunakannya. Melihat tubuh Alucard yang kering, hitam, dan kosong di tanah, Kenzi merasa semakin kesal. Agatha itu memang seekor rubah betina yang terus-menerus berbohong. Dia tidak hanya berbohong pada dirinya, tetapi juga kepada para tetua sektenya. Bahwa dia adalah pasangan spiritualnya yang akan hidup dan mati bersama, mengatakan bahwa lonceng harta karun suci ada di tubuhnya, dan bahwa lonceng harta karun suci akan rusak selama dia mendapat masalah. Omong kosong ini tidak lebih untuk diri Agatha sendiri. Serangkaian alasan dibuat untuk melindungi diri sendiri atau untuk menjadi gadis suci kuil teratai putih. Kenzi memandangi langit kelabu di luar dan diam-diam menggutuk. Agatha, tunggu aku. Aku pasti akan menangkapmu. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan berurusan denganmu dan merebut barang-barangku yang kamu ambil. Kenzi tidak tinggal lebih lama lagi dan melangkah keluar, tetapi saat dia melangkah keluar dari ambang pintu, suara wanita yang lemah, hendak menangis, datang dari sudut ruangan. Tuan Kenzi, tolong, jangan tinggalkan aku takut. Kenzi menoleh, dan Aira tampak seperti gadis yang menyedihkan dengan air mata berlinang, memegangi bahunya sendiri dengan erat, masih meringkuk di sudut saat ini. Jika Aira tidak menangis lemah dan berteriak, Kenzi hampir lupa bahwa ada orang lain di ruangan ini. Gadis cantik dan selebgram yang lumayan terkenal di cirkelenya.